Nah, ini cerita dari Raymond ini bisa jadi inspirasi bahwa bekerja di luar negeri bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kemudian kita akan membayangkan akan ketemu orang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu gitu. Raymond nggak ngalami itu kan ya? Ya, kalau itu mungkin dari sisi negatifnya juga mungkin ada kalau saya bilang sih sedikit intimidasi lah untuk karena kita kalau ke sana kan sebagai ekspat ya. Jadi mungkin mereka juga kaget, oh ini kok cara kerjanya ini. Jadi mereka sedikit lebih nge-push cara kerja mereka ke kita dulu. Enetalk, ketemu lagi di episode terbaru Enetalk. Dan kali ini kita di salah satu hotel di Surabaya Selatan, tepatnya di Jalan Jemur Sari, Jelo Hotel. Sesuai warnanya. Betul. Dan ambience-nya. Betul. Dan anak muda banget di sini, makanya saya berpenampilan seperti anak muda. Walaupun ya masih muda sih sebenarnya. Dan langsung kita kali ini adalah seorang developer dari Surabaya, tapi selama 3 tahun ini dia sudah mulai melangkah ke dunia internasional di negara tetangga, Raymond Stephen Weol. Oke, Raymond. Baik Pak, izin. Kok manggilnya Pak ya? Kok manggilnya Pak ya? Oh, gimana ya? Mas ya, kebiasaan. Nggak usah jadi aneh nanti, Mon. Jadi sebenarnya kita itu adalah rekan lama ya, Bu Novi ya? Ya, tentang rekan lama. Betul. Jadi tadi waktu ketemu lagi, loh iya, pernah kenal ya. Iya, udah lama banget ya. Udah lama ketemu. Dan ternyata sekarang sudah menyeberang ke negara tetangga, di Malaysia tepatnya. Ya, Mon ya? Iya, betul Pak. Sebagai seorang developer di Malaysia, yang dikerjakan apa, Mon? Untuk sekarang sih kita fokusnya implementasi ERP. ERP itu apa? ERP itu Enterprise Resource Planning. Apa itu? Di mana kita itu adalah suatu sistem yang fokus untuk memanage resource dari perusahaan, baik nggak cuman untuk human resource saja, tapi juga dengan bisnis proses yang ada di suatu perusahaan ataupun suatu pabrik di sana. Jadi ERP fokus di seperti itu. Jadi mensinkronkan sistem itu semua ya. Betul. Antara human resource sampai ke productionnya, sampai ke pekerjaan mesinnya dan sebagainya ya. Betul, Mon, ya. Pak. Iya. Betul. Berarti itu konsultan atau gimana, Mon? Kamu di sana, Mon? Ya seperti fokusnya sih konsultan ya. Jadi kita fokusnya di seperti bisnis proses, tapi terkadang memang masih memerlukan kegiatan teknikal untuk pengembangannya. Kalau dibutuhkan seperti seperti custom requirement atau kebutuhan yang khusus untuk suatu klien yang sedang kita tangani di sana. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi lebih ke arah memang ada fokusnya di consulting juga untuk IT. Lebih ke develop system ya? Iya, develop system. Sama ke implementasinya? Implementasi, betul. Nah, serunya sebagai seorang developer apa sih, Mon? Bukan developer perumahan ya? Iya, bukan properti ini bidangnya. Kalau personally ya, kalau saya sih melihat kalau kita menjadi suatu konsultan untuk suatu perusahaan, kita bisa melihat berbagai macam perusahaan yang ada. Dari maksudnya jenis industrinya. Karena kita di sana kan juga implementasi untuk berbagai macam industri kan, cuman untuk cuman untuk produksi ini, tapi bahkan sampai ke insurance atau ke bisnis-bisnis yang bukan manufaktur juga, gitu kan, seperti bank juga kita juga tangani di sana. Rumah sakit mungkin. Rumah sakit juga ada, iya. Karena memang sebuah ERP itu kan sebenarnya general, tapi kita bisa customize atau
buat khusus Sesuai sesuai dengan kebutuhan. industrinya itu. Gitu. Oke. Nah, jadi Mon, kenapa sih kok sampai melangkah ke sana, nggak stay di Indonesia? Oh. Apakah nggak cukup kerja di sini untuk melangkah ke sana, Mon? Ataukah butuh challenging ya, Mon? Iya. Karena ya kita dulu kenalnya karena dia Iya, di sini. apa programmer lah gitu Betul. ya, bahasanya itu dulu Betul, programmer betul. di Surabaya. Di Surabaya. Gitu kan. Iya. Itu. Gitu. Terus gimana tuh ceritanya pindah ke sana itu sejak kapan dan karena apa gitu? Oh iya, jadi Apa karena nggak ada kerjaan di sini? justru banyak juga sih di Iya kan? Indonesia itu. Sebenarnya banyak juga. Jadi seperti kalau kita ERP di Indonesia itu kebutuhannya justru cukup tinggi karena kalau kita lihat di Indonesia justru banyak sekali pabrik dan juga jenis industri. Bahkan kalau saya lihat sih coba untuk lihat antara di luar sama di sini, sebenarnya Indonesia juga tidak kalah loh, karena banyak sekali manufaktur yang membutuhkan sistem untuk mengorganisir semua bisnis proses atau kegiatan proses mereka. Ya cuman sharing aja kenapa kok saya bisa langsung pindah ke sana. Jadi awalnya saya ini sebagai developer itu sebenarnya cuman kontraktor. Jadi dimana kalau ketika saya menjadi kontraktor itu masa implementasinya itu terbatas. Dan juga tergantung pada klien yang kita dapatkan kan kalau di sini. Jadi kliennya di sana waktu itu. Waktu itu masih di Indonesia. Di Jadi Indonesia. kalau di Indonesia saya fokusnya lebih banyak di seperti Jakarta, Tangerang, Karawang. Jadi proyek pertama saya kalau yang di Indonesia itu di Karawang karena mereka kan memang daerah industri besar kan di sana. Lalu di Jakarta dan Tangerang juga ada. Kemudian di Jawa Tengah juga ada. Sebetulnya awalnya cuma kontraktor, jadi saya implementasi berdasarkan permintaan atau kebutuhan yang ada di Indonesia. Kemudian karena saya sudah mulai banyak melakukan implementasi dan juga banyak mengenal beberapa orang di dalam dunia ini, kemudian saya mendapatkan referensi sebenarnya ke negeri seberang, Mas. Oke. Nah, Jadi itu- kliennya di sana waktu itu. Betul, ya. Jadi saya direferensikan, kemudian setelah diskusi dan berbagai banyak hal lah untuk implementasi ERP di sana, akhirnya mencapai suatu kesepakatan sehingga saya bisa pindah ke sana waktu itu awalnya sebagai kontraktor. Jadi waktu itu mungkin jangka waktu tertentu gitu Tertentu ya. doang, karena kontraktor iya. kan, gitu loh. Betul, tertentu doang. 6 Ini. bulan gitu apa ya? Iya. Developer kontraktor, kayak perumahan dibangun oleh kontraktor. Iya. Jadi kontraktor di sini adalah membangun suatu sistem dengan jangka waktu tertentu di kontrak. Itu sih Iya, bedanya ya, Bu Novi ya kan. Iya. Iya, Betul. gitu. Terus akhirnya kok keterusan, kok nggak balik gitu, kok nggak inget pulang gitu. Oh iya. Nyari coret dari kakak. Iya. Terus sudah lama ya di sana, kelamaan. Lama di sana. Iya. Sebenarnya waktu awal itu saya cuma dikontrak selama 1 tahun. Oke. 1 tahun. Setelah berjalan, sistemnya sudah istilahnya go live, running, lalu saya cuma support kan. Oke. Kemudian saya sudah mendapatkan juga tawaran di Indonesia sebenarnya. Sudah mau ancang-ancang balik. Saya ingat itu awal 2020. Jadi saya juga sudah negosiasi dengan pihak yang di Indonesia itu untuk melakukan kesepakatan atau deal kan. Kemudian ternyata pandemi datang. Kemudian ini yang menarik pada waktu pandemi, wah itu kan mungkin semua perusahaan juga sedikit mengalami kayak shock kan. Iya, Betul, iya. betul. Untuk betul. memikirkan mungkin ketidakstabilan yang akan terjadi ke depannya. Iya. Sehingga pada waktu pandemi terjadi itu banyak perusahaan termasuk dengan yang saya negosiasikan itu meng-cancel untuk proyeknya karena mereka yang di mesti- Indonesia itu. Betul. Karena kalau kita lihat ya kalau di dunia IT itu biasanya ketika ada sesuatu yang emergency seperti ini, biasanya yang di-cut cost pertama kali adalah bagian resource IT-nya Iya, dulu. iya. Iya. Baru nanti merambat ke yang lain. Nah, itu kenapa ketika deal ini dibatalkan, saya juga sebenarnya masih mau kembali ke Indonesia, tapi ternyata perusahaan yang di sana yang saya tangani meminta saya untuk extend. Oke. Jadi sehingga saya ketika mereka meminta untuk extend, ya saya setujui juga karena
kebetulan yang di Indonesia juga di cancel. Nah, tapi ya itu setelah di extend mereka extend Terus-terusan. Berarti itu mulai 2020 waktu di sana 2019. 2019. Betul, 19. Oh, 2019. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Iya. Jadi ini masa cuti. Masa. Oh, ini cuti berarti ya? Iya, cuti Oh, ya, ini liburan. cuti. Betul. Oke, Untuk terus balik ke Indonesia. nanti kembali lagi karena masih ini tadi masih ada kontrak dengan yang Iya. company sekarang itu. Betul, Dan karena semakin masih berkembang ya Mon di sana kayaknya Mon. iya, mereka memang ada beberapa perusahaan yang di sana justru pandemi ini dilihat sebagai kesempatan untuk mereka untuk extend, Ya. untuk mengembangkan lini bisnisnya. Yang dimana ketika mereka mengembangkan lini bisnisnya, tentu sistemnya harus mendukung juga, kan? Iya. Karena itu resource yang sangat penting sebenarnya Betul. untuk Ya, pengembangan. momentum lah buat mereka momentum. untuk Betul, langsung betul. berubah gitu. Iya, Karena kan betul. dalam ketika pandemi kan banyak sekali perusahaan yang sebenarnya adalah mereka lebih memperbaiki ke sistem agar lebih efisien lagi kan, Iya, gitu loh ya. iya. Karena sekarang dunia juga semakin eranya semakin digital kan, Iya, dan betul. juga semakin sistem dibutuhkan untuk mensupport itu semua. Iya. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya menangkap itu sebagai peluang untuk mereka lebih efisien lagi dan bekerja itu membutuhkan suatu sistem yang cukup kuat kan. Cukup kuat, begitu. betul. Nah, ya akhirnya tetap stay di sana ya Mon ya. Iya, untuk sementara karena kita juga lagi ada proyek yang berjalan kan, untuk ini jadi saya masih berada di sana untuk seterusnya sampai mungkin kalau proyek ini selesai nanti masih dilihat lagi kan, biasanya kan sistem negosiasinya gitu kan, setelah ini selesai nanti nanti dikembangkan lagi atau gimana gitu. Tapi bakalannya gimana? Akan keterusan nggak ya? Iya, kalau untuk saat ini sih masih fokusnya masih di sana ya, Iya, karena sudah mungkin mereka juga melihat saya sudah terlanjur untuk menghandle dari awal juga. Iya. Iya. Jadi sehingga mereka menginginkan saya juga untuk info. Terkadang memang untuk beberapa proyek lama pun mereka masih ingin saya melakukan role sebagai advisory aja, untuk melakukan seperti analisis yang ada impact analisis biasanya. Tapi yang sekarang itu terikatnya hanya dengan satu company ini atau ada beberapa company? Satu Masih satu, ya, masih satu ya? ini. Betul. Gitu. Jadi kayak menjadi akhirnya karyawan internal kayak Iya, gitulah ya, seperti tapi under lebih dari itu. under Oke. di sana. Nah, Mon, gini, kamu kan pernah merasakan berkarir di Indo, ya kan? Terus kemudian merasakan berkarir di sana ya, Bu Novi ya. Iya. Perbedaannya apa, Mon? Kalau dilihat perbedaan sebenarnya kalau kita saya mungkin sharing Iya. dari dua sisi ya. Iya. Pertama mungkin dari sisi teknikal dulu. Iya. Kalau dari sisi teknikal saya tidak melihat terlalu banyak signifikan sih sebenarnya, karena kalau teknikal biasanya itu akan melihat tren dari teknologi yang berkembang. Iya. Tentu dari yang di luar ataupun yang di Indonesia mungkin akan Mengikuti. akan terus mengikuti dari tren perkembangannya dari teknikal. Cuman yang mungkin agak berbeda adalah tingkat adopsi dari teknologi baru, baik di luar maupun di Indonesia itu memang ada perbedaan. Mungkin juga ini disebabkan mungkin kayak seperti perbedaan cost atau perbedaan implementasi yang harus dilakukan. Itu kalau dari sisi teknikalnya ya mungkin ya. Kalau kita bicara dari sisi lain, kalau saya lihat sih mungkin culture-nya ya, mungkin budaya dari di sana maupun di sini, karena mungkin kalau di sana gimana, di sini gimana? ya, kalau di Indonesia ini mungkin lebih lebih banyak sekali variasi yang ada. Kalau saya lihat ya, maksudnya variasi dari cara kerjanya, mungkin lebih, kalau bisa saya ungkapkan itu lebih bebas lah kalau istilahnya. Karena kalau di pengalaman saya pribadi, kalau di luar itu lebih terarah karena kita harus mengikuti beberapa tujuan dari perusahaan yang diungkapkan ke kita gitu. Jadi SOP-nya di sana lebih jelas daripada di sini. Iya, itu salah satunya. Kalau misalnya dari implementasi, mungkin kalau di bidang saya kan implementasi dari ERP kan, itu sebenarnya kita juga harus mengikuti policy atau kebijakan yang ada dari kantor pusat mereka sebenarnya. Nah ini mungkin kalau di Indonesia lebih bebas ya untuk itu, karena kita juga punya
kebebasan dari perusahaan yang mungkin di daerah ataupun di pusat itu mungkin tetap mengikuti, tapi tetap ada kebebasan untuk mengikuti yang di lokal areanya gitu. Kalau saya lihat sih begitu. Kalau dari ini apa budaya kerjanya, terus dengan orang-orang yang di sana gitu. Sistem kerjanya. Sistem kerjanya. Gitu. Nah, itu kalau dari sistem kerjanya, kalau di sana sih lebih ketat ya, karena mungkin kalau di Indonesia ini, kalau saya lihat menurut pengalaman dari saya ya, kerja di Indonesia itu ketika kita ada satu project di waktu itu biasanya kalau di Surabaya maupun Jakarta itu biasanya kita memang punya timeline. Sama di luar juga punya timeline, tapi kalau di Surabaya biasanya kita timelinenya agak bisa dimodifikasi lah sesuai dengan kebutuhan atau di sana. Kalau dari pengalaman saya di sana itu biasanya ketika kita memiliki timeline dan juga ada variasi yang perlu dilakukan, itu biasanya kita fokus pada timeline awal dulu. Lalu nanti ketika ada mungkin variasi yang perlu dilakukan, itu kita harus melihat dulu apakah variasi ini memiliki impact yang besar pada core bisnisnya. Kalau misalnya core bisnisnya terdampak, itu baru kita melakukan modifikasi. Bisa disusupkan untuk modifikasi ya. Iya. Tapi kalau core-nya mungkin nggak terdampak begitu besar, itu biasanya kita akan lakukan setelah yang utama ini selesai. Kalau di Surabaya atau di Indonesia kan seringkali timeline yang sudah ditetapkan, terus ada pekerjaan yang dikiranya perlu bisa disusup-susupkan kan gitu. Ya akhirnya kadang kita bingung ngatur timeline ya Bu Novi ya gitu loh kan. Ini kelarnya kapan nih, karena ada tambahan-tambahan nih kan gitu loh. Biasanya lebih saklek gitu ya. Gitu ya. Lebih disiplin tuh di situ ya. Lebih fokus dulu untuk yang diutamakan dulu, baru nanti kita melakukan mungkin perubahan yang penting. Bukan berarti tidak bisa melakukan perubahan ya. Cuman mereka melihat prioritasnya dulu. Yang mana baru nanti disusulkan dan dilakukan gitu. Oke. Raymond, ini kan karena ini juga untuk sharing ya teman-teman muda yang mungkin saat sekarang sama dengan Raymond, terus suatu ketika dia akan kerja di luar negeri gitu ya, terutama mungkin ya seperti di Malaysia misalnya. Nah, sharing dong yang tadi itu gimana misalnya orang-orang teman kerjanya di sana gitu kan, suasana kerjanya gitu kan. Orang Indonesia kan katanya terkenal orangnya ramah-ramah gitu kan, terus kemudian agak sembrono. Nah, kalau yang di sana gimana gitu, maksudnya mungkin dulu awalnya juga kesulitan adaptasinya itu karena apa kayak gitu. Oh ya, oke. Ya itu mungkin kalau bisa saya sharingkan dari pengalaman saya kalau di sana itu kebetulan di tempat di mana saya bekerja ini memang banyak sekali dari beberapa negara. Jadi nggak cuman dari multicultural ya. Ya, multicultural. Jadi memang ini kan company-nya di Malaysia, saya di sana, tapi banyak sekali orang Malaysia, orang Indonesia, orang mungkin dari negeri China juga ada, lalu dari India, Pakistan juga ada. Itu jadi memang kalau dari segi culture-nya memang multi-culture ya. Kita harus benar-benar adaptasi. Multi itu juga nggak gampang kan? Betul. Nah, gimana Mon waktu itu Mon? Nah, itu yang biasanya kita akan melakukan, ini inisiatif dari sebenarnya teman-teman saya dan saya untuk mempererat misalnya hubungan pertemanan. Itu kita melakukan mungkin kegiatan sports atau kegiatan hangout bareng, ya kan? Itu meskipun memang ini teman kerja, cuman kita tetap melakukan seperti hal-hal seperti itu untuk bisa mengenal satu sama lain, baik dari sisi mungkin personalnya setiap orang, karakternya, maupun juga culture mereka, karena mereka ini dari beberapa negara gitu loh, bahkan dari Jepang pun juga ada, jadi banyak sekali sih. Itu sebenarnya yang bisa saya sharingkan ya, mungkin dari sisi saya. Untuk kalau kita lihat dari bagaimana cara kerjanya, itu memang kalau tiap orang ini memiliki cara kerja yang berbeda, tapi dari company sendiri pun biasanya memiliki guideline atau memiliki how to atau bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan di mana tim kita mungkin memiliki berbagai macam skill ataupun berbagai macam
tingkat kesulitan yang kita hadapi. Biasanya itu salah satu kelebihan atau kalau kita bisa lihat itu kayak sesuatu yang mendukung kita sebenarnya dalam pekerjaan kita. Karena dengan lingkungan yang seperti itu cukup challenge juga untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Itu sih yang bisa saya lihat. Karena kan memang tadi itu bahwa culture masing-masing dari India, China, Jepang, Pakistan, even Malaysia pun juga berbeda dengan kita kan gitu loh. Mungkin yang agak mirip-mirip ya kita dengan Malaysia kali ya kan. Tapi kalau etos kerja kita gimana sih teman-teman Indonesia dibandingin sama yang lainnya tadi? Kalau dari sisi etos kerja sih mungkin kalau di sana lebih ini ya, lebih cepat atau lebih terstruktur. Mungkin kalau kita lihat dari perbedaannya sih ya, cuman ini dari personal saya sendiri. Kalau di sana itu memang ketika kita mendapatkan suatu task atau suatu to-do list yang harus kita kerjakan, itu biasanya memang mereka lebih memilih cepat untuk diselesaikan, dan begitu selesai biasanya kan ada next task-nya juga. Nah, itu mereka lebih memilih untuk lebih menyelesaikan juga, kalau bisa ada waktu yang lebih. Kalau di sini mungkin lebih ini yang lebih agak santai untuk mengambil untuk itu, tapi memang personal sih. Mungkin gini ya, kalau bisa diselesaikan selama 4 jam, ngapain harus diselesaikan selama 8 jam gitu kan? Betul. Karena untuk beberapa company juga mereka menerapkan ini untuk KPI sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia mungkin banyak juga perusahaan yang menerapkan KPI, tapi menurut pengalaman saya sih nggak semua ya, nggak semua. Masih permisif ya? Iya, masih tergantung kebijakan lah untuk dari perusahaan. Kalau di sana kebanyakan memang ini dilakukan untuk KPI mereka. Oke. Mon, tapi berarti dari segi pendapatan juga lebih gede di sana ya daripada sini ya, Mon ya? Ya, kalau itu juga di sana memang lebih tinggi ya, karena mungkin secara biaya hidup juga lebih tinggi, dan juga memang tingkat ekonomi, pertumbuhan ekonominya di sana juga cukup tinggi sih. Di kota KL? Saya di Selangor. Di Selangor, oke. Ya. Jadi banyak industrinya ya di Selangor ya? Ya, jadi kalau sekarang ini fokus kota bisnisnya memang di Selangor sih kalau saya lihat. KL juga masih ada, cuman sudah mulai beralih ke sana. Asik ya? Iya, asik. Jadi ini sebagai pengalaman buat teman-teman yang misalnya mau bekerja di luar negeri, gitu. Jadi ada tantangan di luar, silahkan diambil gitu. Nah, ini cerita dari Raymond ini bisa jadi inspirasi bahwa bekerja di luar negeri bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kemudian kita akan membayangkan akan ketemu orang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu gitu. Raymond nggak ngalami itu kan ya? Nggak mengalami dilihat sebelah mata nggak sama gitu. Negara-negara lain kan ada yang dari India, dari China, dari Jepang, dan ya kita tahu lah mereka etos kerja orang dari Jepang, China, India itu seperti apa kan gitu. Nggak dipandang sebelah mata. Dari mana? Dari Indo. Ya, kalau itu mungkin dari sisi negatifnya juga mungkin ada kalau saya bilang sih sedikit intimidasi lah untuk cuman maksudnya nggak sampai parah atau gimana. Jadi mereka lebih melihat kayak misalnya karena kita kalau ke sana kan sebagai ekspat ya. Jadi mungkin mereka juga kaget, oh ini kok cara kerjanya ini. Jadi mereka sedikit lebih nge-push cara kerja mereka ke kita dulu. Karena mungkin mereka melihat, oh kita sudah lebih fokus di sini dulu dari awal, dan mereka menginginkan kita untuk selalu mengikuti cara kerja mereka. Mungkin karena waktu saya ke sana kan cara kerja saya juga sedikit berbeda lah kalau saya bilang untuk organisasi. Jadi saya sedikit merasa seperti itu, cuman nggak sampai seperti yang toksik banget. Ada kan lingkungan yang toksik banget sehingga ingin menjatuhkan kita, tapi ada soft bullying. Betul. Ternyata enggak ya di sana. Kalau ini kan lebih mungkin memacu supaya kita jadi lebih baik. Atau kadang dites. Iya, seperti itu. Jadi akselerasinya gimana sih kan gitu kan? Karena seperti itu. Oke, nggak akselerasinya cepat enggak kan gitu loh. Kan ini bukan intimidasi sampai seperti apa, cuman soft itu. Mungkin karena saya merasa seperti itu kan, karena mereka mengepus untuk cara kerja. Oh, seperti ini yang mungkin kita pada awal sedikit kaget kan. Oh ya, ternyata ini berbeda dan kita harus
menyesuaikan lah untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi jangan khawatir, bukan berarti wah ada intimidasi seperti itu enggak. Ya lebih ke ngetes aja sih sebenarnya. Akselerasinya bisa secepat kita atau sejalan dengan kita enggak kan gitu loh. Karena kan tadi kita momon ya saya manggilnya momon. Nah, Raymond kan sempat bilang tadi bahwa sebenarnya kan multi di sana kan ada dari India, Jepang dan sebagainya tadi itu, bahwa kita harus mensinkronkan pekerjaan itu semua kan, Mon? Betul. Ya kan, dari satu dengan yang lainnya. Apakah kita mempunyai kesamaan kecepatan kerja atau tidak, Bu Novi ya? Dan adaptasi itu yang memang harus dibutuhkan kan, bahwa masing-masing juga punya cara kerja masing-masing. Nah, cara kerja masing-masingnya juga harus disatukan kan, gitu loh, agar tidak yang sana caranya gini, ini gini, itu gini. Nah, kalau itu kan nanti nggak kelar-kelar juga kan? Iya, itu salah satu challenge-nya. Nah, yang supervisi yang bingung nanti kan, gitu. Tapi seperti Raymond gini banyak nggak sih? Maksudnya orang Indonesia yang kemudian bekerja di sana? Oh, banyak sekali. Banyak ya? Banyak bidang sekali. apa yang banyak? Kalau saya lihat, kalau Raymond kan ini kebetulan bidangnya kan di IT gitu. Iya, kan? karena kita di IT kan, saya juga banyak sekali mengenal orang Indonesia yang IT juga sama saya dengan saya. Cuman nggak cuman IT doang sih sebenarnya. Ada juga yang fokus di F&B, dunia F&B juga ada, lalu retail. Sebenarnya ini saya juga tahunya ketika pada waktu itu saya ada klien retail juga di sana, lalu pada waktu ke sana ketemu, ternyata orang Indonesia juga. Jadi bervariasi sih sebenarnya. Cuman banyak sekali sih orang Indonesia yang bekerja di sana sih sebenarnya. Gitu. Saya juga dulu pernah pengalaman di salah satu mall di Singapura, Bu Novi. Nah, meeting di sana, ketemu dengan orang manajemen tertentu, ternyata dari Medan. Indonesia juga. Nah, karena kita nggak nyangka bahwa di negara-negara tengah itu juga banyak eksekutif dari Indonesia ya, Mon ya. Iya, betul. Dan jadi suatu komunitas tersendiri akhirnya. Betul, iya. Tapi artinya berarti kompetensi orang Indonesia ini juga sebenarnya bisa bersaing dengan yang lain-lainnya. Kalau saya lihat mungkin dari bidang saya ya, justru secara teknikal pun kita nggak kalah loh sama orang-orang di sana. Maksudnya kita juga bersaing, dan juga ketika mereka mengepus kita mungkin untuk yaitu kayak tes tadi itu, kita juga bisa achieve loh, banyak orang yang maksudnya untuk mengikuti itu juga mereka bisa achieve, bisa drive juga ya di sana, dan survive di sana. Survive di sana, iya. Bahkan banyak juga beberapa orang yang jauh lebih lama dari saya. Bahkan ada yang 10 tahun, 8 tahun. Itu maksudnya yang di bidang IT ya. Yang saya itu, ya itu banyak sekali yang di bidang. Gitu. Kalau ada pesan untuk teman-teman muda yang mau bekerja di sana, apa ini pesannya? Yang mau keluar lah ibaratnya kan. Ya kalau itu bermimpilah yang jauh dan jangan mudah untuk menyerah, karena memang untuk secara challenge ini kita akan menghadapi challenge yang banyak, tapi percaya ketika kita tidak menyerah, kita akan terus maju. Yang penting dulu mimpi ke Malaysia juga loh dulu. Bermimpinya sampai Malaysia atau gimana dulu? Justru mimpinya saya nggak sampai ke luar negeri gitu. Justru saya memang mau fokus memiliki fokus di IT, dunia IT yang cukup besar, untuk punya perusahaan IT yang besar. Tapi malah justru kita bisa sampai ke negara lain juga. Gitu. Karena kan gini, sekarang kan dunia semakin mengglobal, Bu Novi ya. Talent scouting, talent scooter lah ya, berarti seperti itu. Nah, itu kadang mengamatin beberapa talent yang ada di negara-negara tertentu kan, yang punya. Betul. Nah, si A, si B, si C kompetensinya seperti apa, dan ada opportunity untuk ini cocok untuk si A, dan kita bisa dapat opportunity untuk itu, ya Mon ya, kan gitu loh. Yang penting ada kita fokus untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang kita masing-masing kan ya Bu Novi ya. Ketika kita punya kompetensi yang tinggi dan itu terus up, ya akhirnya orang akan melihat. Nah, seperti Raymond kan, bahwa ternyata akhirnya ada yang melihat Raymond ketika ada kebutuhan di Malaysia, dan ketika di Malaysia pun Raymond juga terus meningkatkan itu dan bablas sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi istilahnya bahwa apa ya, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Betul. Seringkali kita kalau mau ketemu dengan orang asing kan minder dulu ya. Betul, ya. Mungkin kalau saya lihat sih mungkin mereka takut kendala bahasa atau kendala-kendala yang sebenarnya itu soft skill. Tapi ini kita bisa bangun, dan jangan takut, tapi kita tetap terus belajar, yakin pasti bisa.
mungkin pasti tantangan bisa. terbesarnya yang adaptasi itulah ya. Adaptasi Iya, itu adaptasi sebenarnya, pasti. karena ya itu multicultural. Karena itu Multicultural. yang membuat kita jadi enjoy ya. Kalau kita Betul. sudah bisa adaptasi pasti sudah Iya. lebih mudah ngeling dengan lingkungannya gitu. Betul. Memang challenging terbesarnya itu ya, Iya. untuk kalau saya sih adaptasi dan- dari berbagai rekan kerja dari Rekan berbagai kerja. negara itu ya. Iya. Nah, potensi di sana apa, Raymond? Mungkin yang lainnya mau coba-coba ke sana gitu. Iya, kalau mungkin dari potensi kerja di sana mungkin banyak ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat justru mungkin yang lain juga lihat di berita-berita kan sebenarnya Iya. kayak seperti Malaysia dan negara tetangganya seperti Singapura juga Singapura. membutuhkan tenaga kerja sekarang. Jadi kalau boleh saya bilang justru sekarang ini banyak sekali opportunity untuk mungkin kita yang mau kerja di luar negeri untuk mencari mungkin lowongan di sana karena banyak yang membutuhkan sebenarnya. Dan Indonesia ini secara IT juga berkembangnya terakhir ini trennya pesat banget. Jadi secara sumber daya pun saya yakin mereka juga berkembang dengan cepat. Dan inilah yang menjadi modal kita untuk bisa berkancah di negara yang lain. Oke, menarik sekali. Keren ya. Dan semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman muda yang Iya. ingin berkarya di luar negeri karena sebenarnya sama saja yang dikerjakan barangnya sama, Iya. tingkat kesulitannya juga mungkin sama. Sama Cuman di sana lebih beragam ya, lebih Iya. banyak kita akan ketemu dengan orang dengan beragam culture. Betul. Dan itu tadi karena kita di sana jumlahnya minoritas, kita jadi minoritas. Itu perlu nyali yang besar untuk kemudian kita mampu membuktikan bahwa kita juga bisa. Betul. gitu Iya, ya. betul. Dan sebenarnya bisa sih. Iya. Ya kan, tinggal nyali aja kan Nyali, gitu iya. loh. Tapi kalau arek Surabaya mestinya nyalinya Harusnya. gede. Iya, siapapun lah ya gitu loh, Iya. bahwa yuk mulai dibangun kepercayaan dirinya dan nyalinya bahwa kita bisa berkarir di mana saja. Iya, Ya kan? betul. Dan kesempatan terbuka kok dimanapun itu, bukan hanya di Indonesia saja atau di Surabaya saja. Bagi anak-anak muda Iya. yang pengen expand dan masih pengen explore Iya, banyak dunia. hal, Nah, iya. dan banyak hal itu adalah kesempatan sih sebenarnya, bukan hanya di sini saja gitu. Dan kita juga bisa menunjukkan pada dunia bahwa kompetensi SDM Indonesia juga cukup mampu berkompetisi Iya. dengan dunia internasional, dan terbukti juga beberapa Raymond menemuin beberapa eksekutif di sana juga dari Indonesia, ya Mon ya. Betul, Dan saya Pak. juga sempat nemuin beberapa eksekutif Indonesia yang ada di Singapura, dan itu juga mereka punya karir yang oke di sana dan Iya. bertahan bertahun-tahun di sana dan survive di sana. Super juga. Nah, betul. Mon, sukses ya Mon. Iya. Thank you Terima untuk kasih. sharingnya, ya Bu Novi ya. Iya, ini mau berapa lama sana belum kejawab ya? Hah? Mau balik lagi sana ya. Oh iya. Jadi ada klien yang menunggu di sana ya Mon ya. Betul, ya. Dan semoga juga semakin berkembang. Tadi behind the scene kita ngobrol-ngobrol dengan Raymond bahwa banyak sekali yang impiannya ingin dikembangkan di sana ya Mon ya. Iya. Nah, banyak hal yang ingin bisa di-develop di sana Iya. terkait dengan sistem dan terkait dengan apa itu Mon? Peluangnya banyak sih karena terutama di dunia IT ini kan berkembangnya sangat luas Ya. dan juga sangat cepat. Hmm. Nah inilah momennya kita saatnya kita grab. untuk menangkap momennya itu. Nah, seperti Itu. Dan bisa dikembangkan di sana. sana. Betul. Oke Mon, sukses terus ya Mon ya. Ya, makasih Sukses terus Mbak. ya. Iya. Kalau ke Surabaya kabar-kabar. Oke, pasti. Makanya dikabarin langsung ya Mon, kita konten. Thank you untuk Yellow Hotel yang ada di Jalan Jemur Sari di selatan Surabaya, Bu Novi ya. Iya. Nah, di sini juga lingkungannya sangat oke, mendukung ada pusat bisnis ya. Iya. Manufaktur, business center. share iya. kan itu deket. Kemudian dari tol Waru juga tidak begitu jauh. Kemudian di sini juga banyak sekali fasilitas yang ada di sini. Ada kafenya, jadi nongkrong bukan hanya di kafe tentu, tapi juga di Yellow Hotel juga ada kafenya. Bisa juga Sangat kayak, nyaman, maksudnya iya. sangat nyaman di sini. Atau meeting point di sini sambil Betul. ngopi-ngopi juga bisa. Dan suasananya seperti ini, ambience-nya anak muda banget. Kalau mau staycation juga di sini juga bisa, mau nginep di sini mulai dari harga 300-an ribu. Nah, atau mau meeting di sini juga ada ruang meeting. Package-nya mulai dari 100-an ribu rupiah. Cukup terjangkau rupiah. Komplit. Mau weddingan juga bisa di sini. Dengan tema-tema yang seperti ini, ya lebih menarik kan gitu Bu Novi ya. Iya. Oke, sekali lagi thank you untuk Yellow dan
untuk Entokers ya. Nantikan episode-episode kita lainnya dengan narasumber lainnya yang menarik juga ya Bu Novi ya, atau materi dari kita berdua. Betul. Jangan lupa Dan untuk apa, Bu Novi? untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Terutama teman-teman yang ingin berkarir di luar atau teman-teman IT juga yang ingin terus meningkatkan kompetensinya Bu Novi ya. Iya. Oke, thank you Entokers, sampai jumpa.